Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan sekalian, melanjutkan mengambil pelajaran dari buku Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, kunci tadabbur Al-Quran, kunci-kunci tadabbur Al-Quran dan sukses dalam kehidupan, yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim hafizahullah. Kita masih membahas tentang tujuan untuk mengambil ilmu dari Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita menambahkan niat lain, yaitu niat meminta kepada Allah SWT agar kita dibukakan ilmu dari ayat yang kita baca, dari ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari tersebut. Ya, sebelumnya kita telah membahas urgensi dari tujuan ini, dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari athar, ya. Untuk menambahkan dan menguatkan, kita hadirkan kembali hadis yang diambil dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kita tekankan di sini keutamaan ini diambil dari ta'allam, mempelajari Al-Quran, artinya mengambil ilmu dari Al-Quran. Dia tidak sekedar membaca, tetapi dia ketika membaca, dia mengambil ilmu, mempelajari ilmu-ilmu dari ayat tersebut. Maka ini rekan sekalian yang kita minta ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan niat agar Allah SWT membukakan ilmu dari ayat yang kita baca. Kembali, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Amal itu karena sebuah niat, dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang akan didapat oleh seseorang adalah apa yang dia niatkan. Maka jangan lupa untuk meniatkan, untuk meminta ilmu dari ayat yang kita baca, dari kegiatan interaksi kita dengan Al-Quran. Khair, maka kali ini kita lanjutkan dengan bagian selanjutnya, di mana penulis membahas bagian yang beliau beri judul di sini, al-ilmu alladzi nuridu minal Qur'an. Ya. Lalu ilmu apa yang kita inginkan dari Al-Quran? Ilmu apa yang kita prioritaskan untuk kita dapat dari Al-Quran? Maka untuk menjawab ini, beliau menghadirkan bait yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ada 3 ilmu yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Ya, pertama, ilmun bi awsafil ilah, ilmu tentang sifat-sifat Allah SWT, wa fi'lihi wa kadzalikal asma'il rahman, ilmu tentang sifat-sifat Allah SWT, tindakan Allah SWT, apa yang dikerjakan oleh Allah SWT, nama-nama Allah SWT. Dan ini pertama, yaitu ilmu tentang Allah SWT. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sifatnya, tindakan-tindakan Allah SWT, dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian kedua, dalam bait ini Ibnu Qayyim melanjutkan, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuh, yaitu perintah dan larangan yang merupakan agama Allah SWT. Ini yang kita pelajari juga, yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Ya, dan yang ketiga, wa jazaohu yaumal mi'adits tsani, dan balasan Allah SWT pada hari kiamat nanti. Ya, ini yang ketiga, yaitu ilmu tentang yaumil akhir, ilmu tentang hari akhir, balasan yang akan Allah berikan kepada hambanya di hari akhir. Ya, jadi ini 3 ilmu yang dalam akhir bait yang dinukil di sini Ibnu Qayyim mengatakan, wal kullu, dan semua di atas tersebut, fil Qur'ani was sunanil lati ja'at anil mab'uts bil Qur'an. Dan 3 ilmu tersebut terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau sebutkan al-mab'uts bil Quran, yang diutus oleh Allah SWT dengan Al-Quran. Ya, maka inilah ilmu tentang Allah SWT, ilmu tentang agama Allah SWT, perintah-perintah dan juga larangannya, dan juga ilmu tentang balasan di hari akhirat, ilmu tentang balasan di hari akhirat. Maka 3 ilmu ini, rekan-rekan sekalian, yang bisa kita prioritaskan, yang bisa kita cari dari Al-Quran. Dan 3 ilmu inilah yang menjadi jawaban utama dari pertanyaan kita, ilmu apa yang kita cari dari Al-Quran? Ilmu Allah SWT, tentang Allah SWT, tentang agamanya, dan tentang balasan di hari akhir. Ya, tentang balasan yang Allah berikan di hari akhir. Inilah yang perlu disebutkan di sini. Beliau mendukung, beliau
mengambil pelajaran dari bait yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, bahwa 3 ilmu inilah yang penting. Ya, 3 ilmu inilah yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an. Ya. Beliau menyebutkan juga dalam bagian ini bahwasanya memang lafaz ilmu itu sendiri memiliki makna yang luas, ya, termasuk ilmu-ilmu lain yang kita pelajari di dunia ini, ya. Sebagaimana kita kenal dengan digunakan makna bagaimana ilmu digunakan untuk berbagai hal lainnya. Tapi beliau menyebutkan di sini ketika ilmu dimutlakkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka utamanya yang dimaksud adalah 3 hal ini, ya. 3 hal yang disebutkan, yaitu ilmu tentang Allah SWT, ilmu tentang agama Allah SWT, dan ilmu tentang yaumil akhir. Ya, ini yang utama, ini yang prioritas. Maka ini yang bisa kita cari. Kembali tentu kita tidak bermaksud membatasi, ya. Kembali sebelumnya kita telah bahas bahwasanya Al-Qur'an, pemahaman yang bisa diambil dari Al-Qur'an tidak terbatas, ya. Sebagaimana sifat Allah SWT pun tidak terbatas, dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Sehingga makna yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an pun tidak terbatas, ya. Tapi kembali kita ingin menekankan 3 hal ini yang penting untuk kita cari. Selanjutnya penulis menyebutkan di antara karakter dari ilmu ini, ya, dari pengenalan kepada Allah SWT, kepada agama Allah SWT, dan kepada hari akhir. Pertama, bahwasanya ilmu tersebut disebutkan al-ilmu al-muqtada lil istighfar. Bahwa ilmu ini akan mengantarkan seorang hamba semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin membawa seorang hamba semakin banyak beristighfar. Beliau mengambil pelajaran dari ayat di surah Muhammad di mana Allah SWT mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah secara hak, ya, secara benar, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Illallah, kecuali Allah SWT. Dan lanjutannya setelah Allah menyebutkan ilmu la ilaha illallah, ilmu tentang Allah SWT, lanjutannya wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini penulis dan mengambil pelajaran bahwasanya ilmu ini semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia cenderung untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang Allah berikan, apa yang tindakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita dan sebagainya. Begitupun nama-nama Allah SWT, semakin dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun mengambil pelajaran tentang ayat di surah Fatir ayat 28, di mana Allah SWT berfirman dalam ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya, sesungguhnya atau hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah SWT itu adalah para ulama. Jadi hanya para ulama lah, orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, bisa kita pahami dari ayat ini, ketika seseorang menjadi berilmu, mengilmui tentang Allah SWT, tentang agama Allah SWT, tentang hari akhir, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditandai, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, siapa ulama yang disebut dalam ayat ini? Ya, dalam ayat ketika Allah SWT berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, maka Ibnu Abbas mengatakan, humul ladzina ya'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir. Al-ulama yang dimaksud dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang meyakini, mengetahui bahwasanya Allah SWT ala kulli syai'in qadir, terhadap sesuatu berkuasa. Ada yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Ila sifat Allah SWT. Maka ketika seseorang mengenal sifat Allah SWT ini, di antara sifat Allah SWT ala kulli syai'in qadir, maka orang tersebut akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penjelasan Ibnu Abbas tentang surah Al-Fatir. Kembali poinnya adalah
pengenalan kepada Allah SWT, kepada ilmu-ilmu yang kita sebutkan tersebut, membawa seseorang untuk banyak beristighfar dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pun beliau menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinukil dari buku Miftah Daris Sa'adah, buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kafa bi khasyatillahi ilman." Nah, cukuplah ilmu itu ditunjukkan dengan khasyatillah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara ciri ilmu, di antara tanda ilmu adalah khasyatillah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bil ightirari billahi jahlan. Dan cukuplah kebodohan itu adalah ketika seseorang ightirar, tertipu terhadap Allah SWT. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berani melanggar aturan-aturan Allah SWT, berani waliya'udzubillah bahkan menghinakan Allah SWT. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah SWT. Dia tidak mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengenal agama ini, kemuliaan dari agama ini. Dia tidak mengenal apa yang akan terjadi di hari akhirat. Ya, kembali Ibnu Mas'ud mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari billahi jahlan. Ilmu itu cukup ditunjukkan dengan rasa takut kepada Allah SWT, sedangkan jahal, kebodohan, ditunjukkan dengan ightirar, tertipu kepada Allah SWT, sehingga dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir, tentunya ketika kita mengenal sifat-sifat Allah yang lainnya, ya, Ghafurur Rahim, maka kita pun akan menggabungkan rasa takut ini dengan rasa harap kepada Allah SWT, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi di sini kita tekankan bagaimana ilmu-ilmu ini memunculkan rasa kecenderungan untuk beristighfar dan juga takut kepada Allah SWT, sehingga jauh dari kesombongan, jauh dari merasa tinggi dibandingkan hamba-hamba yang lainnya. Ya, inilah rekan-rekan sekalian yang perlu menjadi perhatian kita. Kita mencari ilmu dari Al-Quran, maka prioritasnya ilmu tentang Allah SWT, tentang agama Allah SWT, dan juga tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat. Ya. Bahkan sebenarnya dalam lafaz Ibnu Qayyim beliau seakan-akan membatasi, tapi kembali kita tidak membatasi, wallahu a'lam, tentang makna atau ilmu yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Tapi bisa kita katakan prioritasnya adalah mengenal Allah SWT, mengenal agama Allah SWT, dan mengenal apa yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Dan bagian kedua tentang tanda. Nah, ini yang perlu kita cek kepada diri kita. Semakin kita belajar dari Al-Quran, seharusnya semakin kita cenderung untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara tanda bahwasanya kita benar dalam proses pengambilan ilmu dari Al-Quran. Ilmu yang kita ambil dari Al-Quran itu benar. Ya, kita semakin cenderung beristighfar dan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga Allah SWT kembali membuka ilmunya kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Semakin kita mengenal Allah SWT, mengenal agama Allah SWT, semakin menyadari, mengilmui tentang apa yang akan terjadi di hari akhirat, balasan yang akan Allah berikan kepada hambanya di hari akhirat. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita khasyatullah, rasa takut kepada Allah SWT, begitupun rasa harap kepada Allah SWT, rasa cinta kepada Allah SWT yang dibangun kepada atas pengenalan kepada Allah SWT. Demikian rekan sekalian, semoga bermanfaat, semoga memberikan hidayah, menambah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan bagian selanjutnya, masih tentang niat li ajlil ilmi, niat untuk mendapatkan ilmu ini insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.